muqaddara fil Quran. Jatah-jatah warisan yang telah tertentu dalam Al-Quran. Bagian-bagian warisan yang telah tersebut dalam Al-Quran. Ya, yang keras suaranya. Lupa dia. Abu Hamzah. Setengah. Sepertiga. 2/3. 1/6. 1/8. Ulangi lagi. Had. Setengah. 1/3. 2/3. 1/8. 1/6. 1/4. Cara ngitungnya dari atas ke bawah. Setengah, 1/4, 1/8. 2/3, 1/3, 1/6. Atau dari bawah ke atas 1/6, 1/6, 1/3, 2/3, 1/8, 1/4, setengah. Ini syai' yang muttafaq alaih yang disepakati oleh para ulama faraid, bahwasanya jatah-jatah bagian faraid itu cuma 6. Dan di sana ada yang dikhilafkan oleh para ulama, yaitu as-sulusul baqi, sepertiga sisa harta. Pada masalah apa itu? Disebut dengan nama apa itu? Al-Gharrawain. Disebut dengan masalah Gharrawain. Rukun Gharrawain ialah zauj wa ab wa suami, bapak dan ibu, atau zaujah ab wa istri, bapak dan ibu. Tamam? Ini yang dibahas sekarang ialah jatahnya ibu, Jumhur mengatakan thuluthul baqi, sepertiga sisa. Was sahih ialah thuluthul kamil. Baik, supaya jangan bingung pengertian thuluthul baqi ini. Ini lagi akhana marja. Halik an zauj wa ab wa Ada orang mati meninggalkan suami, bapak dan ibu. Bagaimana cara pembagian warisannya? Suami, bapak dan ibu. Ada orang mati meninggalkan 3 orang ini. Allah musta'an. Jundi. Zauj, suami dapat setengah. Terus? Dapat 1/3. Ab asabah. Allah ibarat. Yang dibahas sekarang ialah 1/3. 1/3 sisa harta setelah dikasihkan kepada suami, ataukah 1/3 semua harta? Semua harta. Hadza sahih. Gambarnya ya, ikhwan. Sekarang suami dapat setengah. Al-um dapat 1/3. Al-ab, bapak, selebihnya. Pengertian thuluthul kamil, 1/3 semua harta, ialah setengah untuk sang suami, 1/3 untuk ibu, selebihnya untuk bapak. Kalau tinggal dihitung. Masalah ialah 6. Ya kan? 6 ya, ikhwan. Tamam? Setengah, maka bapak mendapatkan jatah 3. 1/3, berarti ibu dapat jatah 2. Kemudian bapak sisanya tinggal 1. Suami dapat 3, ibu dapat 2, suami dapat 1. Itu kalau thuluthul kamil. Kalau thuluthul baqi, artinya setengah dikasihkan sama sang suami. Selesai. Tinggal berapa sekarang? Tinggal setengah lagi. Setengahnya ibu dapat 1/3 dari setengah harta, sisanya untuk bapak. Mafhum? Mafhum. Kalau thuluthul baqi terbalik. Zauj, suami dapat 3, bapak dapat 2, ibu dapat 1. Was sahih, dan pendapat yang sahih dalam masalah ini ialah pendapat sebagian para ulama bahwasanya ibu mendapatkan thuluthul kamil. Sebab tidak ada dalil yang menunjukkan thuluthul baqi.
Wallahu a'lam. Paham? Nah, labas. Yang paham. Labas. Masya Allah. Hada Mu'ad. Innaka akhana fa Mu'ad. Sebutkan ashabur rubu'. Orang-orang yang mendapatkan seperempat harta. Berikut persyaratannya. Yang pertama zaujah, istri 1, 2, 3 atau 4. Dengan syarat tidak ada far'ul waris. Tamam, tidak ada far'ul waris, anak laki atau anak perempuan, kemudian cucu dari pihak anak laki-laki. Sampai ke bawah. Nggak ada lagi yang lain. Abu Usama. Dia telah menyebutkan zaujah, istri, yang mendapatkan seperempat dengan syarat tidak ada far'ul waris. Ada lagi yang lain? Abu Musa. Allah musta'an. Abul Hasan. Abu Amr. Apa? Apa katanya? Adamul Musyarikah mana? Sudah selesai masalah zaujah. Dia 1 orang, sekian orang ada masalah. Istrinya 4, semua dapat seperempat saja. Allah musta'an. Abu Ayyub. Zauj, suami, dapat seperempat. Dengan syarat? Kalau nggak ada far'ul waris, dapat setengah ya akhi. Adanya far'ul waris. Ada anak, laki atau anak perempuan, atau cucu dari pihak anak laki-laki. Sampai ke bawah. Ada huwa. Allahul musta'an. La bas. Hada khair. Khair. Abu Uthman Mahun Nahdi. Tayyib. Halik an bintin wa zaujin. Ada orang mati meninggalkan suami dan putri tunggal. Berapa mereka dapat jatahnya ya Khair? Zauj seperempat. Kenapa? Adanya far'ul waris yaitu bintun. Terus bintun mendapatkan 1/2. Nah, bintun mendapatkan 1/2 dikarenakan dia sendirian, enggak ada yang musyarikah, tidak sendirian, tidak ada bintun yang kedua dan juga tidak ada ibnun sebagai mu'asibnya. Ada teman? Ada? Allah yabarik. Masya Allah. Ada separuh, wa ada 1/4. Al-masalah min arba'ah. 4 masalahnya, zauj dapat 1, kemudian bintun dapat 2. Tamam? Jadi 3 langsung rad dikembalikan kepada mereka berdua, langsung menjadi 3 masalahnya, 2 dan 1. Apa enggak kamunya? Ayo, biar semangat belajar warisan. Allahumma musta'an, Allahumma tayyib. Hendak Abu Hamzah. Ashabul thumun yang mendapatkan 1/8. Zaujah, istri saja. Enggak ada lagi yang lain. Enggak ada lagi yang lain. Apa syaratnya? Adanya far'ul waris. Nah, adanya far' waris. Kalau istrinya 2 bagaimana? Enggak ada masalah. Kalau istrinya 4, enggak ada masalah. Dibagi rata, 1/8-nya itu. Nah, dibagi rata 1/8 tadi. Labas. Saya tanya? Baik. Ingin tanya dia. Halik, ada orang mati, meninggalkan zaujah.
Satu, meninggalkan bintu ibn. Bintu ibn. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian meninggalkan akhun syaqiq. Akhun syaqiq. Saudara kandung. Had. Zaujah dapat berapa? Hah? Seperempat. Kenapa dapat seperempat? Hah? Kenapa? Loh, kenapa? Alasan dapat seperempatnya kenapa? Ada far'u waris dapat seperempat zaujah. Hah? Allah musta'an. Ada far'u waris dapat seperempat zaujah. Belum mumpuni hadis. Hanif belum mumpuni dalam masalah ini. Adn. Zaujah, istri. Bintu ibn. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian akhun syaqiq, saudara kandung. Had. Zaujah 1/8. Kenapa? Ada far'u waris, yaitu bintu ibn. Zaujah kalau ada far'u waris 1/8. Kalau enggak ada 1/4. 1/8 dihad. Bintu ibn yang berapa? Mahjub dengan apa? Dan akhun syaqiq. Terus akhun syaqiq dapat berapa? Dapat separuh. Allahu akbar. Masya Allah. Dalam perhelatan faraid, akhun syaqiq dapat separuh. Masya Allah. Ini pembagian warisan ala bangkal. Allah musta'an, Allah musta'an. Bintu ibn mahjubah satu dengan akhun syaqiq. Wah. Ini bisa-bisa perang ini. Antara bunuwah dengan ukhuwah ini. Ribut ini. Allah musta'an. Ambrol den. Kalau gini mau den. Allah musta'an. Hendak ya Zaid. Zaujah. Zaujah 1/8. Hah? Bintu ibn setengah. Akhun syaqiq. Asota. Allah ibarat. Hada. Tamam? Zaujah dapat 1/8. Dikarenakan ada bintu ibn far'u waris. Bintu ibn cucu tadi mendapatkan setengah. Seorang diri, enggak ada bintun, enggak ada ibnun. Enggak ada ibn. Paham ya? Naam. Setengah dia. Sisanya akhun syaqiq. Asaba bin nafs, min adzukur. Masya Allah. Sudah paham ya? Al-masalah min 8. Cara menghitungnya 8. Paham? Zaujah dapat 1. Kemudian bintu ibn dapat 4. Jadi 5. Sisanya 3 dikasihkan ke akhun syaqiq. Nah, Masya Allah. Hakada ya. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Innaka akhun Hasan. Wah, nunduk dia langsung. Wah, bingung urusan warisan. Repot urusannya ini. Allah musta'an. Tayyib. Mata Sofiyun. Ada bayi mati. Dia meninggalkan bapaknya, meninggalkan ibunya, dan dia meninggalkan khamsu asyiqa, 5 saudara kandung, lanang kabeh. Berapa jatahnya masing-masing ini? Wallahu a'lam, enggak tahu dia. Khalid Abu Ghasya. Ada Abu Bakar. Hendra. Ahlinya dia dari Magelang ya, Pak. Ahli waris dari Magelang. Ya Allah. Bapak dapat berapa? Ibu dapat berapa? 5 saudara kandungnya laki-laki dapat berapa? Yang mana yang seperenam? Bapak seperenam. Ibu seperenam. Bapak seperenam. Saudara kandung
Hah? 2/3. Ambrol ya apanya Indra. Masya Allah. Yang seperenam, 2/3. Dari mana hartanya kau diberikan sama mereka itu? Hah? Ya, Syekh. Dari mana hartanya kau tahu diberikan sama mereka itu? Hah? Enggak tahu. Allah musta'an. Ya enggak ada warisan, enggak punya harta kok. Allah musta'an. Anak kecil, saya kan bilang, mata sobiyun, ada bayi mati. Meninggalkan bapaknya, ibunya, saudaranya. Ya enggak dapat apa-apa, dianya mati. Ya sudah, enggak punya harta. Kalau enggak punya harta ya enggak ada warisan. Ada apa kamu udah dikasih seperenam, 2/3 separuh? Allah musta'an. Masuk, terpaku dia dengan angka, dengan seper, lupa dia dengan yang mati. Siapa yang mati ini? Itu syarat utama ya kawan, harus memiliki harta. Kalau kamu punya harta, nggak ada fungsinya. Paham ya? Nah, Allah Ta'ala. Pembagian dari mana lagi? Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Haddatsana Muhammad ibn Muqatil al-Marwazi. Qala akhbarana Abdullah ibn al-Mubarak al-Marwazi al-Khurasani. Imam ahli Khurasan fi asrih. Beliau ini khanafitina azakumullah, imam ahli hadis dari Khurasan pada zamannya. Seorang imam yang mulia, mengumpulkan antara ilmu dan amal. Yajma' bainal ilm wal amal. Ada beliau. Beliau ini khanafitina azakumullah terkenal dengan sakha'nya, kedermawanannya. Juga terkenal dengan syaja'ahnya, keberaniannya. Beliau ini khanafitina azakumullah Abdullah ibn Mubarak termasuk ahli zuhur, orang-orang atau para ulama kita yang tinggal di perbatasan wilayah kaum muslimin yang berhadapan langsung dengan wilayah orang-orang kafir, siap perang. Sehingga beliau khanafitina azakumullah dikenal sebagai seorang mujahidin yang berjihad fi sabilillah, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga dikenal sebagai seorang abid, ada ibadah yang luar biasa. Beliau haji 2 tahun sekali. Setahun haji, tahun berikutnya berjihad. Wah, kata selang-seling haji, jihad. Haji, jihad. Masya Allah. Sampai dikatakan oleh sebagian para ulama, semua amal kebaikan ada pada dia. Dan tidak ada amalan yang dilakukan oleh para sahabat melainkan telah dia amalkan. Dan tidak membuat para sahabat lebih mulia daripada Abdullah bin Mubarak, melainkan hanya satu. Mereka ialah sahabat, sementara beliau bukan sahabat. Paham? Secara amalan, Masya Allah, menyaingi. Namun, mereka ialah para sahabatnya Rasulullah SAW, tidak bisa disaingi dalam bentuk martabat dan tingkatan apapun. Sementara Abdullah ibn Mubarak rahimahullah bukan sahabi. Maka sahabat lebih afdal daripada beliau. Masya Allah. Hada Abdullah ibn Mubarak. Qala akhbarana Syu'bah ibn al-Hajjaj Abu Bustam al-Wasiti. Beliau ini khanafitina azakumullah awwalu man fattasha ar-rijal fi al-Kufah, di Irak. Beliau ini orang pertama yang menyeleksi para rawi. Takallam fi rijal, berbicara tentang keadaan-keadaan para rawi di Irak. Dan banyak berbicara masalah itu. Beliau ini yang menyeleksinya. Diketahui ini thiqah, terpercaya. Ini saduq. Ini kadzab, pendusta.
ini dajjal, ini dhaif. Wah kata. Hadza beliau ikhwan fillah azakumullah Syu'bah ibn al-Hajjaj Abu al-Bustam al-Wasiti rahimahullahu taala Amirul Mu'minin fil hadis. An Qatadah dari Qatadah bin Di'amah as-Sadusi Abul Khattab, murid seniornya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik al-Ansari. Ansari ikhwan. Innaka akhana Faisal. Anas bin Malik di kalangan sahabat ada berapa? Turrahman. Allahul musta'an. Imran. Satu, ini aja. Anas bin Malik al-Ansari saja. Masya Allah. Ada Imran ya ikhwan, yujib. Fa'akhta'a fil jawab. Salah jawabnya. Allah musta'an. Bilal. Saya mau tanya, Anas bin Malik di kalangan sahabat ada berapa? Di kalangan sahabat loh ya, bukan di kalangan para rawi. Di kalangan sahabat, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang punya nama Anas bin Malik berapa orang? Malu juga. Innaka akhna adn. Hada sahl. Ya Allah ya sahal, ajiz ya sahal. Allahul musta'an. Kalau sahalnya ajiz, ma baqi ila as-su'ubah. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Yang sahal, yang gampang, enggak bisa jawab. Ya khalas. Yang tersisa ya repotnya tok ini ceritanya. Abu Amr. Anda. Nega Abu Ubaidah. Siapa yang tahu? Allahul musta'an. Ini Al-Hasan. Ada dua. Siapa saja? Allah musta'an. Al-Kalbi. La haula wa la quwata illa billah. Al-Kalbi. Ada tashif. Ada tashif. Yaqinan. Ada Anas bin Malik al-Ansari. Naam. Ada lagi yang kedua Anas bin Malik. Apa nisbahnya? Innaka Muhammad Abu Bakar. Ikut-ikut Al-Kalbi. Tashif yakinan. Ada musahhaf ya akhi. Salah kamu bacanya itu. Ini kapan? Hah? Al-Kalbu. Allah musta'an. La haula wa la quwwata illa billah. Ya, tiapa. Ini kak, Abu Farhan. Ini tak foto ini. Al-Kilabi. Dijamakkan. Allah musta'an, Allah musta'an. Sundi. Ada yang tahu? Anas bin Malik Al-Ka'fi. Menggunakan ain, bukan pakai lam. Tashif ada. Tamam. Anas bin Malik Al-Ka'fi Al-Khushairi. Dua ya ikhwan. Tapi yang ma'ruf Anas bin Malik Al-Ansari ada. Adapun Anas bin Malik Al-Ka'fi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau inilah yang meriwayatkan hadis tentang masalah puasa. Inna Allaha wada'a syatr as-salah 'anil musafir was-siyam 'anil musafir wal hamil wal murdi'. Atau kama qala Rasulullah SAW. Akhraj Ibnu Majah wa isnadu hasan. Allah Subhanahu wa taala menggugurkan separuh salat dari musafir dan juga puasa dari musafir dan perempuannya hamil dan yang menyusui. Isnadu hasan disebutkan dalam Musnad Anas bin Malik Al-Ka'bi
ala Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullahu taala wa ghafara lah. Amma Anas bin Malik al-Ansari hada minal mukthirin, termasuk sahabat yang banyak membawakan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itsnan. Masya Allah. Ada soal kabir. Yang tahu pinter ini. Yang ngerti pinter ini. Yang bisa jawab tak kasih minyak wangi. Satu botol minyak wangi misik. Ya Allah. Abdullah bin Ubay bin Salul. Apa kunyahnya? Had. Ya Allah. Satu botol minyak wangi misik gratis. Untuk antum yang bisa jawab. Hasal. Wahimta ya akhi. Abdullah bin Ubay bin Salul, Ra'sul Munafiqin, gembong munafik di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kunyahnya? Hendak. Kok al-kalbi lagi? Senangnya al-kalbi itu. Itu nisbah dia. Yang saya tanyakan sekarang kunyahnya Abu Man dia, Abu Man. Siapa yang tahu? Ya Allah. Ya Allah. Loh. Sungguh ini. Yang betul jawabnya. Masya Allah. Satu botol minyak wangi misik ya. Gratis. Ayo, misik putih langsung dari apa tadi botol minyak wangi misik itu? Namanya apa? Di musolah tadi. Apa namanya? Lupa saya. Tadi disebutkan tadi di musolah. Nama seorang rawi dengan lughah Farisiyah, lughah Persi yang artinya tempatnya misik. Muskudanah. Ada insyaallah. Muskudanah. Dapat muskudanah itu. Ya Allah. Had. Ya Allah. Abdullah. Enggak bisa. Terus ini kalau sudah habis saya marahnya ini. Ya Allah. Abu Anas, Allahu Akbar wa hamda ya akhi. Terus, ya Allah. Abu Yaman, indak. Allahul musta'an. Kalau Abu Lu'lu' lalu Allahul musta'an. Indak. Allah musta'an. Sama yang tahu ya Allah. Abu Hasan. Cepat ini, belum sampai terakhir ini. Ya Allah. Indak. Abu Malik. Ya. Apa beda? Abu Hamzah. Ada Abu Hamzah. Indak Abu Hamzah. Allah musta'an. Kunyanya ikhwan Abul Hubab. Hilang muskudanahnya. Allah musta'an. Abul Hubab. Wa Abul Hubab ithnani. Hadza Abdullah bin Salul Abul Hubab dan juga Abul Hubab yang lainnya Sa'id bin Yasar, seorang tabi'i thiqah. Dua-duanya Abul Hubab. Allah musta'an. Tenang aja ya. Nanti tak carikan pertanyaan yang rumit-rumit. Nanti hadiahnya muskudanah misik. Jangan khawatir. Masya Allah. Allahul musta'an. Qala Anas bin Malik mengatakan, kataban Nabi sallallahu alaihi wasallam kitaba. Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak menulis sebuah kitab, risalah. Au arada ay yaktuba, atau beliau hendak ingin menulis. Faqila lahu, maka disarankan kepada beliau, innahum la yaqra'una kitaban illa makhtuma. Innahum, sesungguhnya mereka, ini bangsa Romawi, bangsa Persia, para raja-raja itu, la yaqra'un, mereka tidak mau membaca kitaban, sebuah kitab, risalah, surat, illa makhtuma, kecuali yang distempel.
Makhtum, stempel. Tamam? Spread resmi begitu. Fattakhadha khataman min fiddah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membikin khatam, cincin min fiddah, dari perak. Naqshuhu, ukirannya Muhammadun Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya itu apa namanya, 3 baris. Muhammad, bawahnya lagi Rasul, bawahnya lagi Allah. Muhammad Rasulullah. Kata Anas, ka'anni anzuru ila bayadhihi fi yadihi. Ka'anni, seakan-akan saya anzuru ila bayadhihi. Saya melihat putihnya cincin tadi, khatam tadi, fi yadihi, di tangan beliau. Faqultu li Qatadah. Maka saya berkata kepada Qatadah. Siapa yang mengatakan demikian? Manal qail? Siapa yang mengatakan? La, kif Anas bin Malik mengatakan kepada Qatadah? La, ya, Syu'bah yang bertanya kepada Qatadah. Man qala naqshuhu Muhammad Rasulullah? Siapa yang mengatakan bahwasanya ukirannya itu ialah Muhammad Rasulullah? Qala Anas. Ia mengatakan demikian ialah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Masyaallah. Hadis ini khanafitina azakumullah disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam Kitabul Munawalah wal Mukatabah. Sharih, tegas, sebagai dalil yang dipakai oleh para ulama untuk membolehkan sistem munawalah dan sistem mukatabah dalam periwayatan. Dari kalimat kataba kitaban. Kataban Nabiyu kitaban. Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis kitab. Menunjukkan apa ya, kawan? Sistem mukatabah, menulis surat. Qada yajuz. Hadis ini pula ya kawan fitina azakumullah menunjukkan pula kepada kita bolehnya menunjuk seorang sebagai katib, sebagai sekretaris. Dari mana ya kawan? Dari tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak menulis kitab. Ada ya ikhwan, bukan Rasul yang menulisnya, tetapi para sahabatnya yang ditunjuk oleh beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai katib, sebagai penulis. Sebab beliau la yaqra'u wa la yaktub. Beliau tidak bisa membaca dan tidak pula bisa menulis. Ar-Rasulul Ummi, An-Nabiyul Ummi, Nabi yang ummi. Paham ya? Kecuali azakumullah, kalau kita memaknakan hadis ini secara zahirnya, betul-betul Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menulisnya, maka kita mengatakan hadza min dalail nubuwwatih. Ini termasuk tanda-tanda kenabian beliau. Termasuk mukjizat ayat tanda kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah menjadikan beliau bisa menulis. Bisa menulis. Mafhum. Sehingga 2 ihtimal. Kalau dimanakan secara zahir, Rasul langsung menulis, maka di sini menunjukkan tanda-tanda kenabian beliau. Paham ya? Sebab beliau pada asalnya tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Kok bisa menulis? Itu berarti mukjizatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Atau ihtimal yang kedua, kemudian yang kedua, beliau menyuruh sahabatnya untuk menulis tadi. Maka menunjukkan bolehnya menunjuk atau mengangkat seorang sekretaris, seorang katib untuk menuliskan kebutuhan-kebutuhan dia. Juz. Ingat, saya ingatkan lagi. Kalau disebut dengan sekretaris, itu yang laki-laki. Tidak seperti yang dipahami oleh kebanyakan masyarakat kita sekarang ini. Sebuah perusahaan ada direkturnya, ada direksinya, masing-masing memiliki sekretaris. Di kantornya masing-masing ada sekretarisnya. Umumnya sekretarisnya perempuan. Saruangan ini, saruangan.
Ini mejanya direktur, sebelah kanannya atau sebelah kirinya mejanya sang sekretaris. Perempuan, sarungan, wala hijab, jangan tambah hijab lagi. Pakaian dinas, kayak biasa. Di atas, mata kaki ya. Di atas lutut. Allahul musta'an. Rambut dibiarkan terurai dengan tambah hijab. Nah ya apa kalau gitu modelnya? Muharram. Sangat diharamkan ya ikhwan dalam Islam. Satu perempuan tadi kalau pakai hijab, yang kedua dia keluar rumah untuk perkara yang enggak syar'i, yang ketiga dia ikhtilat dengan laki-laki yang bukan mahramnya di sebuah ruangan. Nah, kalau gini modelnya, iya, setannya banyak. Ya? Bisiki, awalnya biasa normal nulis, lama-lama ngelirik, saling lirik-lirikan, terus namanya direktur dengan sekretaris yang mesti ngomong. Siapa ya yang ngomong? Tolong dituliskan ini foto ini. Kadang sekretarisnya selesai langsung datang ke meja direkturnya, Pak sudah selesai nih Pak. Ya begitu akhirnya. Terus begitu akhirnya dikira ke ruangan, ya wes supaya setannya mulai. Kerjaan sudah selesai semuanya, numpuk atau senggang, kalah. Apalagi ngobrol, bercengkrama, bercanda. Kayak di ruqyah ya Allah Ustaz. Pas kita menyebutkan supaya mereka tahu bagaimana mafsadatnya. Allah musta'an Allah ini. Langsung la haula wala quwwata illa billah. Dan bukan barang baru, bukan barang aneh. Kalau kemudian tersebar di luar sana adanya direktur yang kemudian melakukan hubungan-hubungan mesra dengan sekretarisnya, terlalu banyak itu. Sangat amat banyak yang seperti itu ya. Makanya kalau mau masuk ke ruang direktur harus ketuk pintu sebelum masuk. Gitu. Kalau enggak bahaya. Ada pegawai atau yang lainnya butuh dengan direkturnya, asal masuk repot. Tahu-tahu direkturnya lagi sama sekretarisnya bubar. Allahul musta'an. Amma hadza muharram, jelas diharamkan dalam Islam. Tidak diperkenankan. Terlalu tinggi magnetnya. La haula wala quwwata illa billah. Akan ya. Saya ulangi lagi, ini menunjukkan jawaz ittikhadul katib. Diperbolehkan membikin atau menunjuk seorang sekretaris untuk kepentingan dia dan laki-laki ya ikhwan. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, beliau memanggil sebagian para sahabatnya untuk menulis wahyu. Di antaranya Zaid bin Thabit dan juga Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab dan juga Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma dan sebagian sahabat yang lainnya. Masya Allah. Hadis ini pula ya khanafitina azakumullah menunjukkan kebolehan memberikan saran kepada seorang pembesar, memberikan masukan-masukan kepada seorang pemimpin, seorang kepala negara yang dianggap baik, yang dianggap penting, yang dianggap membangun masalah tadi. Seperti ini, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in memberikan saran kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mereka itu para raja tidak mau membaca suratnya orang kalau dengan tambah stempel. Artinya apa? Bikin stempel ya Rasulullah. Agar ikhwan. Ini saran dari bawahan untuk atasan. Dan yang atasan harus tawadhu, rendah diri, dilihat bagaimana sarannya. Kalau sesuai dibutuhkan, membangun, pas, cocok, diterima, tidak ada masalah. Kalau nggak sesuai, dihormati. Terima kasih atas masukan Anda dan saran Anda, tapi untuk saat ini belum bisa dipraktekkan dan dilaksanakan apa yang Anda usulkan. Wah, Masya Allah. Hadis ini pula ya khanafitina azakumullah menunjukkan kepada kita betapa rumit dan betapa ruwet urusan para raja-raja ketika itu. Bangsa Romawi dan juga bangsa Persia sangat ketat urusan birokrasinya itu.
Harus resmi suratnya itu harus dimasukkan dari sampul yang khusus untuk surat, kemudian distempel oleh pengirimnya yang resmi. Wahakadha, seperti itu ya. Ada kebiasaannya mereka. Dan sekali lagi, ini juga menunjukkan bolehnya kita mengikuti caranya mereka. Butuh stempel, kita bikin stempel untuk kirim kepada mereka kalau memang dibutuhkan. Wala mani'a fi hadza, enggak ada larangan dalam hal seperti ini dengan perbuatannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam ya kawan. Hadis ini pula khanafitina azakumullah menunjukkan pada kita bolehnya seorang laki-laki menggunakan cincin dari perak. Khatam min fiddah. Yang dilarang ialah dari emas. Emas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kaum lelaki dan dihalalkan untuk kaum wanita. Paham? Ada huwa. Sehingga di sini Rasulullah SAW tidak membikinnya dari emas, tapi dari perak. Dari perak ya ikhwan. Min fiddatin fattakhadha khataman min fiddah. Hadis ini pula ikhwan fillah azakumullah menunjukkan kebolehan boleh membuat stempel kalau memang dibutuhkan untuk kepentingan yang syar'i. Paham ya? Nah, ada ya juz perkara yang diperbolehkan ya ikhwan. Stempel, misalkan kita ingin berhubungan dengan pemerintah, berhubungan dengan aparat keamanan, dengan Pak Lurah kita, dengan Pak Camat kita, dengan kepolisian, dengan Koramil, dengan Kodim dan yang semisalnya. Harus resmi, mereka menginginkan resmi, ya sudah kita bikin stempel yayasan, stempel pesantren, stempel ini, stempel itu. Semuanya dalam rangka untuk mengikuti cara mereka birokrasi tadi. Dan ditentukan di sini Rasulullah SAW yang penting stempel tadi itu tidak ada unsur pelanggaran syariat, bukan dalam bentuk gambar makhluk bernyawa atau yang semisalnya, dan dipergunakan pada mestinya, yang semestinya. Masya Allah. Hadis ini pula ya khanafitina azakumullah menunjukkan kepada kita bahwasanya stempelnya Rasul SAW itu berukir. Tamam, diukir dengan nama beliau Muhammad Rasulullah, sehingga ketika dimasukkan, distempelkan di suratnya beliau, semua orang tahu ini ialah dari Rasulullah SAW, Muhammad Rasulullah SAW. Berarti menunjukkan ikhwan diperbolehkan stempel tadi itu ditulisi dengan tulisan yang di situ orang tahu ini stempel punya si fulan. Misalkan kamu sebagai seorang dai kondang, dai, tamam, semua umat, enggak cuma sejuta, semua umat, tamam, dibutuhkan sama semua umat. Ya sudah, butuh risalah dan semisalnya, bikin stempel, ditulis, siapa namanya, misalkan dai, ad-dai Abdullah, misalkan begitu, tulis ad-dai Abdullah, stempel, jebret. Misalkan dia butuh risalah, butuh apa, tulis ad-dai Abdullah. Orang semua tahu ini dari sang dai. Semua umat ini dai Abdullah namanya. Misalkan begitu. Ada ya juz. Demikian pula untuk pesantren. Pesantren ini spread semua orang tahu ini dari si fulan, dari ma'had si fulan, dari muassasah fulan. Wah, ada ya juz ya. Selama tidak ada unsur pelanggaran syar'i, tidak ada gambar salib, tidak ada gambar makhluk bernyawa atau yang semisalnya. Masya Allah. Nah, di sini khanafitina azakumullah menunjukkan kepada kita bahwasanya khatam tadi, cincin tadi dikenakan oleh Rasulullah SAW. Di tangannya beliau. Dan sunnahnya Rasul SAW untuk urusan cincin ialah dikenakan di tangan sebelah kiri, telapak tangan sebelah kiri, dan kemudian ditaruh di jari manis, kemudian mata cincinnya taruh di bawah. Paham ya? Fisahnya itu taruh di bawah. Paham ya? Taruh sebelah kiri. Paham? Taruh di jari manis. Kemudian mata cincinnya taruh di bagian bawah. Kata ikhwan, itu datang nas hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala
di dalam sahihnya. Ada sini pula ikhwan fillah azakumullah menunjukkan kepada kita al-istifsar fi ta'allum. Tamam, mencari kejelasan, mencari rincian ketika belajar. Kalau nggak paham tanya. Seperti ini. Syu'bah Ibn Hajjaj radhiyallahu anhu rahimahullahu taala, beliau kurang jelas. Siapa yang mengatakan ukiranya Muhammad Rasulullah? Tanya sama gurunya langsung. Tamam, faqultu liqatadah. Man qal naqsuhu Muhammad Rasulullah? Itu menunjukkan ikhwan istitbat, meminta kejelasan, tabayyun, istifsar, minta rincian, minta uraian lebih lanjut kalau memang belum dipahami keterangan gurunya tadi. Hadza ikhwan tariqah nafi'ah, cara yang sangat bermanfaat sekali untuk para tulabul ilm, para pencari ilmu ikhwan. Sehingga dia enggak pasif. Enggak diem aja. Nerima apa yang bu paham, enggak paham diem. Enggak demikian ya ikhwan. Seorang talibul ilm yang nabil, yang sukses, itu ikhwan orangnya aktif. Aktif ya ikhwan, semangat. Enggak paham, tanya. Begitu. Sehingga indahu lisanun saul. Dia memiliki lisan yang senang bertanya dalam rangka untuk tafaqquh fiddin, bukan dalam rangka untuk mengetes, bukan dalam rangka untuk ngeyel atau semisalnya. Bukan, dalam rangka tafaqquh fiddin. Lisan saul. Kata. Sehingga ada apa faedah? Tulis. Enggak paham apa ini? Tanya. Enggak masalah sama gurunya, tanya sama temannya yang dikiranya paham masalah tadi. Ya akhwana kif hada? Ini bagaimana ini? Ini bagaimana ini? Jadi kalau saya enggak paham. Oh begini. Jazakallahu khair. Allah ibarik. Lalu sama dia. Sehingga semua pelajaran dia paham. Enggak kemudian ngambang, enggak tahu ini paham apa enggak. Sembuhlah, pokoknya begitulah. Akhirnya ketika dia murojaah bingung sendiri, apa tadi ini ya, maknanya apa, gini-gini sendiri. Akhirnya pegang hidungnya, pegang ininya, pegang hidungnya, pegang ininya. Allah Ustaz. Apa kata ya? Sehingga betul-betul di istifsar, ditanyakan lebih lanjut, lebih rinci. Ilmu yang dia pelajari dari sang guru. Kalau nggak paham tanya, kalau paham dicermati dengan baik, faedahnya, wah kata. Sehingga terus otaknya bekerja, terus diasah dengan aktifnya dia tadi itu hasil insyaallah taala. Ijtihad wa harus wa zaka. Naam. Masyaallah. Naam ya ikhwan, ini beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ini, dan juga faedah lain yang disebutkan sebelumnya. Hadis juga menunjukkan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para buluk, para raja, para umara, wahakadha, sehingga yang namanya dakwah untuk semua pihak, para raja, para penguasa, pemerintah juga perlu didakwai, perlu disampaikan kepada mereka ilmu sehingga mereka memahami bagaimana sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Islam secara sesungguhnya sebagai bentuk nasihat kepada mereka untuk perbaikan para penguasa, bukan dalam rangka menghujat, bukan dalam rangka mencaci, bukan dalam rangka mencela, apalagi memberontak para penguasa. Naam, wallahu a'lam bissawab. Naktafi lahuna, dan insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya kita lanjutkan kembali bab yang berikutnya pula. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.